wasallam dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku harap kabulkan Maulana. Dari Media Informasi dan Hiburan Program 2 RRI Loksmawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda ya. Sekali lagi diinfokan teman Pro 2, selama bulan suci Ramadan di jam 5-an tuh bakal ada haba puasa ya. Habaan puasa maksudnya, disupport oleh Bir Ali Tour and Travel Haji and Umrah Jadi Mudah ya. Dan di studio sudah berhadir ini narasumber kita di sore hari ini, ada panggilnya apa sih? Ustadz, Tengku atau apa nih? Terserah. Kok terserah toh? Kan nggak mungkin brother ya? Ya betul. Tengku Amzar. Boleh. El Ahyar, Ya. teman Pro 2 ya, yang sudah berhadir di studio pada sore hari ini. Sore, ya. Ini semangat pagi soalnya ya. Yang ngebahas mengenai Ramadan sebagai momentum perubahan generasi muda. Tapi Ya. sebelumnya nih, Tengku Amzar ini aktivitasnya sehari-hari di mana gitu? Aktivitasnya. Karena baru kali ini kita ketemu ya. Iya betul. Jadi Amzar sendiri sekarang masih pesantren, masih mondok di An-Nahla. Nah, kalau di sana aktivitasnya ya pagi kami bangun, sholat subuh, habis itu pergi sekolah, setelah itu ngaji dan pokoknya kegiatannya ngaji. Berarti ini masih tingkat aliyah atau gimana? Ya aliyah. Oh, tingkat aliyah. Oke, ya. Kalau ngomongin soal momentum Ramadan sebagai momentum perubahan generasi muda, udah pasti kita berharap perubahan yang lebih baik tentunya. Betul ya. Dan mungkin dari generasi muda sendiri punya pandangan kayak gimana sih tentang Ramadan itu sendiri nih? Ramadan ya. Ramadan itu kan kita tahu bersama bahwasanya bulan ini bulan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad ya. Karena di sini di bulan Ramadan sendiri di dalamnya itu banyak kali keistimewaan. Salah satunya seperti amal kita yang dilipat gandakan, segala sesuatu yang kita kerjakan itu pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Jadi ini nilai plus kepada kita yang ingin menjadi lebih baik. Yang seperti judul kita juga untuk mengembangkan generasi muda ya. Jadi Ramadan ini sangat cocok untuk kita bisa mengembangkan diri menjadi lebih baik gitu. Lalu gimana nih buat mereka-mereka yang mesti nggak peduli mungkin, atau mesti anggap sebelah mata, atau acuh nggak acuh nih dengan Ramadan itu sendiri? Amzar tadi udah bilang bahwasanya Ramadan itu kan bulan yang sangat istimewa ya. Pernah diumpamakan oleh ulama, ketika Ramadan itu datang umpamanya seperti datangnya perahu. Nah, kitanya ini kalau emang kita mau pergi di perahu itu, diumpamakan sebagai perahu. Di sini ada pohon-pohon yang dimana di pohon tersebut banyak buah-buah yang bermanfaat untuk kita bawa ke perahu tersebut. Kita yang tahu bahwasanya di dalam perahu ini nggak ada apa-apa, maksudnya nggak ada makanan, kita memetik pohon tersebut supaya nanti kita bisa mengkonsumsinya di kapal tadi. Apabila ada manusia-manusia yang tidak memetik pepohonan tadi maka rugi. Kalau bagi Hamzah sendiri rugi sih kalau nggak dipergunakan sebaik mungkin bulan Ramadan ini, karena ini bulan yang sangat istimewa gitu. Iya, jadi sungguh merugi ya. Bukan hanya untuk kalangan muda, tapi teman Pro 2 untuk seluruh kalangan mungkin yang selama ini menganggap sepele atau kurang mendapatkan, kalau dibilang hidayah nggak mungkin ya. Tapi kayak chemistry terhadap Ramadan itu kayak masih kurang aja teman Pro 2. Padahal ya di setiap tahunnya kita selalu ketemu Ramadan dan tahun selanjutnya itu akan menjadi tahunnya misteri buat kita. Kita nggak tahu apakah tahun depan kita masih bisa menjalani Ramadan dengan sepenuh hati mungkin. Terus gimana dong kiat-kiat agar kita semua bisa respect, bisa lebih sensitif terhadap Ramadan nih, Tengku Hamzar? Jadi
kita sebagai anak muda kan pasti kalau kita berbicara tentang anak muda itu pasti darahnya masih membara ya. Kalau di Ramadan mungkin lebih banyak menghabiskan waktu kepada game dan lain sebagainya ya. Tidak memakai Ramadan itu sebagai hal yang istimewa. Maka sebenarnya itu ada pada diri kita sendiri sih. Seperti perubahan yang harus kita buat pertama sekali itu adalah perubahan spiritual. Contohnya kita harus membiasakan hal-hal yang baik. Contohnya hal-hal yang baik supaya nantinya kita menjadi orang yang lebih positif dan juga lebih respect kepada Ramadan gitu. Ya, semoga banyak yang di rumah nih ya untuk bisa tergugah nih bagaimana agar kita semua bisa lebih terpancing mungkin ya, bisa lebih sensitif, bisa lebih menghargai, dan dengan demikian kita juga akan menyia-nyiakan waktu kita terbuang sia-sia di bulan suci Ramadan tentunya ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih teman Pro 2 nanti sesudah yang satu ini, tetap di Haba Ramadan pada sore hari ini. Seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa. Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri? Iya Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pak. Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadiin box puasa aja misalnya. Duh Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pak. Wah, hebat putri cantik Papa. Iya, Pak. Itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musola. Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang. Oke, Papa. Programa 2 RRI Loks Mawe, teman terbaik kamu masih di Haba Puasa Anak Muda ya. Disupport oleh Bir Ali Tour and Travel Haji dan Umrah Jadi Muda. Dan mesti barengan Tengku Amzar El Ahyar ya, teman Pro 2, yang mesti ngebahas mengenai Ramadan sebagai momentum perubahan generasi muda tentunya ya. Dan kalau kita sebagai generasi muda nih, karena mumpung narasumbernya juga masih muda teman Pro 2 ya, pengen nanya kalau seandainya dari pandangan anak muda itu sendiri, perubahan apa sih yang paling terasa selama bulan suci Ramadan nih Tengku? Kalau sekarang kan belum, maksudnya Ramadan sekarang kan belum nampak. Ramadan kemarin nih. Apa tuh? Ya. Yang didapat perubahannya? Kalau ada pemuda-pemuda yang emang fokus dia, yang tahu nilai-nilai plusnya di Ramadan, dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah seperti mengerjakan sholat, berpuasa, bersedekah dan lain-lain, amal-amal soleh yang Allah perintahkan kepada kita. Seperti di dalam firman Allah katakan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika kita sudah melakukan puasa, perintah Allah, menjauhkan larangannya ya, seperti
berlalai dengan hal-hal yang negatif seperti menghabiskan waktu 24 jam sama game, selalu sama game. Kan itu bahaya juga. Yep. 24 jam sama game itu bahaya juga. Dan ada mungkin sebagian orang yang tidak berpuasa, itu bahaya juga. Maka ketika kita menghindar dari hal tersebut, maka Allah menjanjikan la'allakum tattaqun. Pasti kita akan menjadi orang-orang bertakwa gitu. Ya, apakah Ramadan itu hanya berbicara mengenai ibadah? Kan banyak tuh orang yang ingin merubah karakternya, merubah pandangan hidupnya mungkin selama bulan suci Ramadan. Apakah Ramadan hanya berbicara pure tentang ibadah-ibadah dan ibadah? Enggak, gitu? enggak. Ramadan ini kan umum dia, enggak memperbaiki ibadah saja, tapi memperbaiki karakter-karakter pemuda-pemuda zaman sekarang. Apalagi kan kalau sekarang tantangan itu lebih daripada yang dulu. Sekarang kan tantangan media sosial, gadget itu kan salah satu tantangan bagi kami Gen Z ini. Maka Ramadan ini adalah tiket untuk kita bisa menjadi lebih baik, menjadi berakhlak lebih baik. Karena dulu kan Rasulullah pertama diturunkan oleh Allah kan dijanjikan untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita. Dan Rasulullah mengatakan bahwasannya bulan Ramadan ini diperuntukkan untuk kita. Maka di sini sangat banyak plus-plusnya. Kalau kita ingin merubah karakter kita, ya jalani aja seperti bertutur kata dengan baik kita. Karena perubahan itu tidak nggak mesti 100% terus, nggak usah. Tapi bertahap dia. Minimal ada gitu. Minimal ya. ada, walaupun 1% gitu. Oke, nah kalau dari Tengku Amzar sendiri ini dari kemarin-kemarin nih, dari Ramadan sebelum-sebelumnya ini, kira-kira perubahan apa sih yang mencolok untuk Tengku Amzar sendiri? Bisa sharing nggak sama kita? Ya, alhamdulillah semenjak Ramadan, padahal ini baru 2 hari Ramadan, alhamdulillah udah ada perubahan seperti kita. Maksudnya kan kalau sahur sekarang jam-jam 4, ya kan jam 4 lewat lah ya. Kita bangunnya jam-jam 4 kurang gitu. Di situ kita bisa menggunakan waktunya untuk sholat tahajud, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Hal-hal positif yang dimana dengan hal itu akan membuat hati kita tenang. Dengan hati kita tenang itu dapat membuat akhlak kita menjadi lebih baik. Dan juga banyak waktu-waktu yang kita luangkan. Kalau di puasa ini banyak waktu-waktu yang kita luangkan untuk hal-hal positif itu. Membaca Al-Quran, sholat sunnah, baik itu duha ataupun tahajud gitu. Ya, kalau puasa-puasa kemarin yang tahun-tahun kemarin ada nggak sih sesuatu mungkin yang didapat ya? Apakah itu bisa membuat kita lebih ke dalam hal yang pencerahan, ataupun ada suatu pembaruan yang ternyata tahun-tahun kemarin yang kesabaran kita tuh kurang, tapi puasa 2025 yang lalu mungkin ya ada sesuatu momen yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Ya, banyak. Karena kan apalagi pas 10 hari terakhir itu kan ada Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Jadi saya sering ikut sama ustadz Qiyamul Lail juga, ikut Qiyamul Lail. Di Anahla sendiri atau di mana? Ya, di Anahla ke Abi Taufik kan mimpin zikir itu. Saya ikut berzikir. Ya kan kita tahu bersama bahwasanya kalau kita berzikir itu untuk melembutkan hati kita. Nah, maka ketika 10 hari terakhir itu Qiyamul Lail itu dari jam 1 itu sampai sahur. Itu berzikir dan sholawat, sehingga kan hati kita itu lembut dan tutur kata kita pun juga lembut gitu. Karena rajanya tubuh kita itu kan hati. Kalau hati udah tenang, udah kita masukin zikir, udah kita masukin sholat dan lain sebagainya, hal-hal yang baik, maka segala anggota tubuh kita itu baik juga. Perkataan kita lembut, perkataan kita baik, sehingga di sosial itu kita bisa bergabung sama sosial gitu. Ya, dan itu continue dilakukan walaupun kalau di luar Ramadan tidak sampai menuju sahur. Apakah sering dilakukan juga? Kalau Qiyamul Lail nih, kalau Qiyamul Lail kan ada tuh orang yang seneng mendirikan sholat, nggak cuma sholat tapi melanjutkan dengan zikir, melanjutkan dengan
membaca Al-Quran. Tadarus kan nggak mesti di bulan suci Ramadan ya. Nggak mesti ya, nggak mesti. Bisa membaca continue gitu Iya, ya. betul. Kalau Tengku Amzar sendiri sering nggak sih Kalau kebawa gitu kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di Ramadan sering dilakukan di luar Ramadan gitu? ya itu pasti, karena kan kami pun kalau di Dayah itu kan selalu sama Al-Quran dan juga jamaah itu harus wajib. Jadi kegiatan yang ada di Ramadan ini sebenarnya udah dipraktekkan pas kita di pesantren gitu. Jadi ketika ada Ramadan berarti kami lebih apa ya, lebih kuat gitu. Pas habis Ramadan seperti biasa lagi. Maksudnya tetap berjamaah, tetap baca Quran dan lain sebagainya gitu. Tetap dilakukan. Tetap dilakukan. Oke. Nah, tantangan sendiri pasti ada kan, namanya Iya. anak muda, secara dari hawa nafsu, Iya. dari kan pandangan orang yang muda, pandangan orang yang udah menuju ke dewasa tuh kan pasti beda-beda kan. Iya. Nah, gimana Tengku Amzar sendiri untuk menanggapi hal tersebut? Ya, betul. Sebenarnya tadi tantangan ya. Kalau tantangan yang paling berat sih kalau bagi kami anak muda itu circle yang nggak baik. Oke. Nah, Tapi sebelumnya Tengku Amzar juga punya circle di luar punya. pondok. Iya punya, pasti punya itu. Mhm. Kan ada circle yang emang baik, baik dan juga bukan nggak baik tapi kurang baik. Di situ mungkin ada toksiknya atau lain sebagainya. Itu salah satu tantangan sih. Karena kita kalau udah keseringan di circle itu pasti akan ke bawah itu. Ya, makanya kalau bagi saya sendiri, kalau emang mau menjadi lebih baik, cari lingkungan yang lebih baik gitu. Karena salah satu tantangannya adalah lingkungan. Ketika lingkungan baik, maka kita akan menjadi orang baik juga. Contohnya ketika kita ini perumpamaannya kita seseorang yang tidak pernah sholat nih. Ketika kita duduk sama orang-orang yang sholat ini, mereka semua sholat, pas azan mereka semua sholat. Kita itu pasti ikut sholat, nggak mungkin kita duduk sendiri. Jadi ke bawah ya. Ya, tapi berbeda dengan sebaliknya. Apabila kita ini orang sholat nih, kita duduknya ngumpul sama orang-orang yang maksudnya menghabiskan waktu dengan game dan lain sebagainya. Pas azan kita sholat, tapi mungkin karena orang ini kita lambat-lambatin. Kita itu kan pas mabar game dan lain sebagainya itu kan pasti delay waktu itu sangat banyak itu. Nah, maka dari situ bisa kita ambil lingkungan itu salah satu tantangan kalau bagi saya. Dan bagi kawan-kawan saya yang pernah saya diskusi, tantangannya adalah lingkungan gitu. Dan itu menjadi hal yang sering menjadi persoalan juga ya. Persoalan, iya betul. Tantangan berat. Ya, tantangan berat anak muda Gen Z sekarang gitu. Oke deh, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti di sesi akhir di Haba Puasa Anak Muda Teman Pro 2 di Pro 2 Alpha Vlogs. Mama jangan kemana-mana. Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru. Coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Joget depan ambulans. Iya. Yang seperti ini dibilang bagus? Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara? Kawan, itu upacara bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya balik. Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Bisa? Ya iya, berani menghadapi hujatan wah. Iya. Jangan karena FYP kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya.
Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal. وبآيات القرآن علو فتئت فينا
Yes, balik lagi di Haba Puasa Anak Muda, teman Pro 2. Jangan lupa kalau dialog kita di sore hari ini disupport oleh Bir Ali Tour and Travel, haji dan umrah jadi mudah, teman Pro 2 ya. Mesti barengan Ustaz Amzar ya. Ya, Amzar. Sampai hampir lupa teman Pro 2 Ya. saking asiknya ya. Nah, mungkin untuk bisa berpikir kalau setiap tahunnya tuh bakal menjadi suatu hal yang progres, apa sih yang harus kita siapkan selama Ramadan nih? Gimana? Untuk agar kita bisa berpikir bahwasanya setiap Ramadan itu ada progresnya, ada kemajuannya di setiap Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan di bulan suci Ramadan? Versi Amzar nih. Versi saya ya. Kalau menurut saya sih kalau kita kayak harus ada prepare gitu ya untuk masuk Ramadan ya. Apa aja tuh kira-kira? Apa ya? Apa kan kalau sebagai orang kan harus punya kesehatan ya, agar gimana pun mereka bisa semangat Yeah. untuk menjalani puasa, Yeah. atau untuk bisa mengesampingkan dulu nih keperluan duniawi itu. Betul. Ya kan, ada hal-hal yang bersifat terlalu duniawi agak sedikit di skip. Bagaimanapun kita harus bisa, kalau belum pernah khatam di Ramadan, semoga Ramadan kali ini kita khatam gitu kan ya. Apa yang harus, ada hal lain nggak yang harus disiapkan gitu? Kalau versi Amzar sih, kalau emang ingin di bulan Ramadan itu menjadi lebih baik, harus ada motivasi daripada bisa daripada ustadz-ustadz atau daripada kajian-kajian di mana gitu. Sehingga nanti kan ketika kita sudah termotivasi, ya kita makin membara nih, makin suka nih untuk mengerjakan hal-hal yang baik seperti membaca Al-Quran yang dulu kita belum khatam, sekarang sampai khatam gitu. Jadi salah satu faktornya ya kita harus banyak-banyak melihat tentang kebaikan atau kelebihan Ramadan daripada kajian-kajian yang kita ikuti gitu. Sehingga kan ketika kita sudah tahu kelebihannya, maka kita kan pasti pingin itu. Maka kita berambisi untuk menjadi lebih baik. Ya, seperti menghatam Al-Quran, kalau kemarin tidak berkhatam Al-Quran, menjaga sholat sunnah, bersedekah dan lain sebagainya. Karena kan di sini di bulan Ramadan itu dilipat ganda gitu. Ada nggak sosok inspirasi mungkin dari Tengku Amzar sendiri untuk memotivasi? Kalau saya sih sering, kalau di media sosial ya, sering dengar itu Ustadz Abdul Somad dan juga Ustadz Adi Hidayat. Karena mereka kan sering membicarakan tentang kepribadian kita, maksudnya tentang akhlak, tentang hati, maksudnya tentang akhlak kita berbicara, akhlak kita bersosialisasi, yang dimana hal itu bisa kita dapatkan di Ramadan gitu. Maka ketika Ramadan kita usahakan walaupun 1% nggak apa, kita menjadi lebih baik gitu. Karena kan sesuatu yang lebih baik daripada hari kemarin itu orang-orang yang paling mulia gitu. Amin ya rabbal alamin. Semoga di setiap Ramadan yang tiba ya membuat kita ke arah yang lebih baik ya. Betul. Mungkin ada pesan mungkin untuk harapan juga buat anak-anak muda di bulan suci Ramadan ini. Ya. Engko. Harapan saya kepada seluruh anak muda, Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat penuh berkah. Jadi kepada kawan-kawan di sana yang belum belum notice bahwasanya Ramadan ini nggak seistimewa itu, marilah mengkaji lebih lanjut tentang keistimewaannya, sehingga nanti mereka kalian semua, maksudnya termasuk saya juga, lebih berambisi untuk berlomba-lomba menjadi lebih baik di bulan Ramadan gitu. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih waktunya Ustaz Amzar ya. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang semakin dekat dengan Allah ya, bertawakal benar-benar dan bisa membuat orang-orang di sekitar kita juga ikut baik. Betul. Dari setiap perubahan selama bulan suci Ramadan tentunya. Sekali lagi terima kasih ya, jangan kapok main ke Pro 2 FM. Sampai jumpa di lain waktu. Insyaallah. Tengku Amzar ya. Dan semoga kita diberikan kesehatan selalu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.